para peserta yang ikut baik langsung maupun via Zoom. Disertasi yang Promopendus tulis berjudul Surrogate Mother dalam Perspektif Al-Quran, Kajian Tafsir Ahkam atas Nasab dan Keadilan Gender. Mengapa surrogate mother ini dibahas? Ada beberapa masalah yang melatar belakangi, diantaranya adalah yang paling utama itu pasangan infertil. Ini sangat banyak sekarang, diantaranya menurut WHO itu menyebutkan bahwa 4 dari 10 wanita itu mengalami infertilitas. Nah, muncullah kemudian eh, teknologi untuk mengatasi itu, diantaranya adalah dengan surrogate mother itu. Permasalahannya menjadi muncul ketika kemudian setelah terjadi misalnya surrogate mother ini, siapa yang layak untuk disebut sebagai ibu dari anak yang dihasilkan atas atas hal tersebut gitu. Riset gap ada riset gapnya, diantaranya adalah tafsir ahkam klasik belum membahas praktik surrogate mother karena teknologi reproduksi modern belum dikenal pada masa tafsir-tafsir tersebut disusun. Kemudian yang kedua, terjadi pemisahan fungsi genetik, gestasional dan sosial yang menimbulkan kompleksitas penetapan nasab. Kemudian yang ketiga, diperlukan rekonstruksi tafsir ahkam yang mengintegrasikan teks Al-Quran, maqasidus syariah, keadilan gender, dan bioetika kontemporer. Sehingga rumusan masalah yang kami buat ada 4, di antaranya adalah keterbatasan tafsir ahkam, bagaimana keterbatasan tafsir ahkam, kemudian bagaimana rekonstruksi konsep keibuan, kemudian bagaimana model tafsir ahkam integratif, lalu bagaimana solusi untuk menentukan hukum dari permasalahan surrogate mother tersebut. Tujuan penelitian ini untuk merekonstruksi tafsir ahkam tentang praktik surrogate mother melalui pendekatan tekstual, maqasidus syariah, keadilan gender, dan bioetika kontemporer. Sehingga menghasilkan formulasi hukum yang melindungi nasab anak, menghargai hak reproduktif perempuan, dan sesuai dengan tujuan-tujuan syariat Islam atau maqasidus syariah. Eh, Kerangka berpikir penelitian ini adalah merumuskan model rekonstruktif tafsir ahkam integratif, di mana penulis mencoba untuk membacanya dengan 5 tahapan. Yang pertama adalah membaca ayat-ayat ahkam yang terkait, kemudian membaca tafsir klasik atas ayat-ayat tersebut, lalu menganalisis kritis dengan melihat ayat-ayat tersebut, tafsiran-tafsiran tersebut, lalu mengintegrasikan nilai-nilai baik itu maqasidus syariah, keadilan gender, bioetika kontemporer, untuk kemudian merumuskan untuk merekonstruksi tafsir ahkam. Pendekatan yang digunakan adalah tadi yang kami sebut itu, yaitu tafsir ahkam, kemudian maqasidus syariah, keadilan gender, bioetika Islam, lalu hermeneutika kontekstual. Hasil dari penelitian ini kemudian menemukan yang pertama adalah rekonstruksi konsep keibuan. Jadi di dalam Al-Quran kita sudah mengenal ada 2 yang secara eksplisit disebut, yaitu ada ibu ibu genetik, jadi ibu genetik yang dulunya menyatu dengan ibu rahim. Kemudian ada ibu rodoah. Ini yang yang kami analisis. Nah, penelitian ini kemudian menambahkannya menjadi 3 lapisan dalam konsep keibuan itu, yaitu ibu genetik yang tadinya bersatu dalam satu perempuan itu di split menjadi 2, yaitu ibu genetik dan ibu gestasional. Karena ibu genetik itu adalah sumber opum, kemudian ibu gestasional adalah yang mengandungnya, lalu nanti ada ibu laktasional. Ini kalau misalnya ndak dibahas dalam tanda kutip laktasional itu karena memang dia terkait nanti hanya untuk menganalisis analogi terbatasnya. Kemudian eh, rekonstruksi nasab anak. Bagaimana merekonstruksi nasab anak? Prinsip utamanya adalah nasab anak tetap mengikuti hubungan genetik. Alias karena nasab paternal bapaknya itu adalah yang punya sperma, maka maternalnya sama-sama didasarkan pada hubungan genetik tersebut. Sehingga kami membuat kerangkanya
anak itu berasal ovum dan sperma dari ibu bapaknya yang genetik, kemudian dikandung oleh ibu gestasional. Adapun ibu gestasional kemudian mendapatkan pengakuan atas hak reproduktif selama proses kehamilan dan persalinan. Jadi itu untuk ibu gestasionalnya. Nah, dari mana temuan satu dan dua tadi itu? Ini ada temuan ketiganya, bagaimana merumuskan model tafsir ahkam integratif. Tujuannya merumuskan ini adalah untuk kita bisa melihat nanti di kasus-kasus yang lain, misalnya ada pembekuan ovum, pembekuan sperma, itu kira-kira bagaimana gitu kalau kita gunakan ini nanti untuk meninjaunya. Maka kami rumuskan model tafsir ahkam integratif. 1 menit lagi. Integrasi teks Al-Quran, maqasidus syariah, keadilan gender, dan bioetika. Jadi rumusannya ini kami buat piramidanya. Yang pertama adalah ayat-ayat Al-Qurannya dianalisis, kemudian dilihat struktur bahasanya, kemudian dianalisis kontekstualkan dengan teori yang baik maqasidus syariah, kemudian bioetika tadi, kemudian keadilan gender dan lain sebagainya. Untuk kemudian tujuan akhir merumuskan hukum terhadap masalah yang sedang dibahas tersebut. Kemudian parameternya tadi karena sudah bagaimana surrogate mother itu dihukumi, kesimpulannya yang kami temukan dalam penelitian ini adalah parameter larangan dan kebolehan bersyarat. Artinya dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia, kemudian Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia, itu menutup celahnya dan itu harus kita dukung, tetapi ada parameter kebolehan bersyarat. Jika hendak dirumuskan, maka kami rumuskanlah dia ke parameter kebolehan bersyarat itu. Ya ini kalau ada poin-poin 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ini, maka dia boleh bersyarat. Tapi kalau tidak ada, tetap harus ditutup menjadi Oke, sesuatu baik. yang diharamkan. Waktunya Demikian. Terima habis. kasih. Selanjutnya pertanyaan-pertanyaan dari para penguji. Yang pertama yang terhormat Profesor Dr. Haja Nur Arfia Febriani MA, disilakan. Baik, terima kasih yang kami hormati Ketua Sidang Bapak Profesor Dr. Haim Darsude, tim penguji dan promotor serta Sekretaris Sidang. Teristimewa Hurna Wijaya, Bapak Ibu yang hadir di ruangan promosi dokter maupun yang hadir via Zoom. Pak Hurna ini mungkin salah satu disertasi terunik ya di PTQ yang mencoba untuk merespon problem yang belum banyak dibahas dalam kajian medis kontemporer terkait kajian Quran maksudnya. Kalau medis kontemporer sudah banyak tapi dikaitkan dengan Al-Quran dan hukum-hukum Islam serta maqasidus syariah mungkin ini yang pertama ya kalau saya boleh bilang. Nah, maka ini menjadi sangat seksi ya. Apalagi ini membahas sesuatu yang sangat sensitif ya di kalangan masyarakat kita, terutama bagi perempuan-perempuan yang sulit punya keturunan gitu kan, sehingga ini menjadi angin segar sebenarnya bagi perempuan-perempuan yang sulit punya keturunan, sudah melakukan berbagai macam cara, sudah terpojok karena faktor usia, ada juga yang karena penyakit dan seterusnya, sehingga disertasi ini sangat potensial untuk banyak dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Nah, tadi namun demikian ya, ada beberapa kekhawatiran secara pandangan akademis, baik itu secara formal ya di pemerintahan dan MUI tentunya. Ya. Jadi kan kemarin sudah dibahas kalau MUI masih ikhtiatnya sangat tinggi ya meskipun ada kritik di dalamnya. Kemudian pemerintah dan dunia medis bagaimana cara membuat kebijakan yang memberikan kesempatan bagi pasangan suami istri yang memang berusaha untuk memiliki keturunan selama itu dari telur dan sperma yang orang tua kandung lalu dititipkan kepada surrogate mother-nya. Nah, ada statement yang saya harapkan itu ada ya di dalam disertasi ini. Meskipun di sini ditulisnya kemungkinan di dalam disertasi ini di dalam pembahasan bab 5 di situ promovendus menuliskan kemungkinan ijtihad istisnaiyah. Mungkin nanti lebih clear saja tentang bukan kemungkinan, kebolehan, karena memang tadi ada situasi-situasi yang sebagaimana disampaikan oleh promovendus, pada situasi seperti apa sih seseorang boleh melakukan tadi minta tolong kepada surrogate mother untuk menitipkan anak agar supaya dikembangkan di dalam rahim ibu surrogate mother-nya. Mungkin nanti perlu dipertegas saja maksud saya. Dan mungkin gini juga, saya minta pandangan penulis promovendus ya.
Syarat untuk dibolehkannya surrogate mother itu, kalau bisa juga, selain saya minta pandangan penulis, itu dibagi dua ya. Jadi kebolehan untuk melakukan surrogate mother itu bisa dibagi dua sisi. Satu sisi dari orang tua biologis. Bolehnya itu dalam kondisi seperti apa? Itu dibuat secara gamblang saja poinnya, sehingga nggak memunculkan pertanyaan-pertanyaan lagi. Karena yang dibutuhkan itu eh, penjelasan yang apa namanya yang clear ya, supaya nggak multi tafsir. Nah, kalau di sini masih membutuhkan pemahaman lagi nih, makanya misalnya gini, misalnya boleh meminta tolong kepada surrogate mother jika dalam kondisi misalnya tadi jelas ya, embrio dan ovumnya dari ayah dan ibu Pasangan yang sah. biologis Ya. yang sah. Yang kedua misalnya kondisi perempuannya dalam kondisi sakit. Banyak kan Ya. yang kasus punya kata promovendus itu ada cancer ya di rahimnya dan seterusnya. Atau tadi usianya sudah tidak memungkinkan dia untuk hamil dan seterusnya. Mungkin kondisi-kondisi itu perlu disebut secara clear ya di dalam apa namanya nih daftar isi supaya orang paham tuh. Oh oke, kondisi-kondisi yang dibolehkan itu seperti apa, yang tidak dibolehkan seperti apa. Izin, Termasuk Prof. tadi, sebentar, termasuk yang etika bagi ibu surrogate mother-nya. Misalnya tadi supaya jangan terjadi apa yang Promovendus bilang itu Komodifikasi. Ya. komodifikasi. Misalnya pertama harus dilakukan dengan sukarela, Ya, altruistik. altruistik. Terus yang kedua misalnya apa namanya mendapatkan ujroh yang sesuai. Yang kemarin Ya, kita diskusikan hak ternyata reproduktif ya. hak reproduktifnya itu gimana caranya dia dalam proses itu tetap terjaga kehidupan dan seterusnya. Terus bagaimana dia bisa memelihara janin itu dengan baik. Nah, itu dijelaskan di mana di dalam disertasi ini? Baik, izin Prof. Yang pertama tadi terkait penegasan. Jadi penegasan tentang hukum kebolehan itu di sini Permopendus ingin menegaskan juga bahwa disertasi ini tidak hendak menegaskan kebolehan. Jadi kalau kita menegaskan kebolehan berarti kita terlalu jauh untuk ya kemungkinannya nanti membukanya menjadi terlalu lebar dan itu ini tetap bermasalah. Surrogate mother ini sejak awal kalau kita ngelihat karena nanti akan ada di sini juga ada saya bahas di bab 2 itu ada sisi psikologisnya, ada sisi keberlangsungan nanti setelah dia itu makanya kalau kita katakan dia misalnya sebagai sesuatu yang boleh dalam tanda kutip mubah yang tanpa ada ijtihad istisnai yang Promopendus tulis itu justru akan apa ya mendatangkan mudarat yang ya ada mudaratnya begitu untuk sementara kan sebisa mungkin dalam rumusan ambang batas kami menyebutnya kebolehan bersyarat itu adalah menutup celah-celah itu karena bagaimanapun juga kaedahnya jelas darul mafasid muqaddamun min jalbil masalih itu sehingga itu sudah terbahas semua terkait dengan penegasan itu. Yang kedua kemudian apa syarat-syarat itu ada di apa namanya di eh, konsep keibuan berlapis ini sudah penulis paparkan bagaimana Poinnya tapi nggak dijelasin. open Maksudnya kalau secara disebut rinci belum Prof. Ya, jadi artinya di mungkin saya langsung dipahami nggak harus ya, baca dia ada disertasi di tiap-tiap itu ratusan bahwa dia harus punya penyakit begini dan itu rekomendasi dari dokter. medis dan lain sebagainya ada Prof. Jadi seperti itu sehingga yang diinginkan itu inilah karena berangkat dari keadilan gender itu keinginan untuk memberikan keadilan atau memberikan manfaat bagi tanda kutip perempuan yang tadi ya tidak harus merugikan perempuan yang lain kan begitu. Ya, kenapa saya minta ditegaskan? Karena ini bicaranya tafsir ahkam. Karena tafsir ahkam berarti kan bicara hukum. Nah, karena bicara hukum dia harus clear maksudnya. Di mana posisi disertasi ini pada perdebatan antara surrogate mother itu. Itu aja tapi waktunya sudah habis. Baik, terima kasih Prof. Daris. Ya, selanjutnya penguji kedua yang terhormat Dr. Nur Rofiah Bil Uzum, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Terima kasih Prof. atas capaiannya. Yang terhormat Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Darwis Huda MA selaku Ketua, segenap penguji dan juga promotor. Karena hanya 7 menit saya mau tanya, sebetulnya
alasan apa saja yang dikhawatirkan dari praktek surrogate mother ini selain soal kejelasan siapa ibunya, atau dengan kata lain ya, selain atau ketidakjelasan ibu dari bayi yang lahir dari rahim yang disewakan itu, Ya. apa implikasinya? Eh, Penyebab utama banyak praktik ini masih diharamkan itu di situ ada banyak. Di antaranya yang paling utama adalah ikhtilatul ansab itu, Prof. Ya. Jadi Nah itu, mohon maaf, ikhtilaful ansab itu berimplikasi pada apa saja? nah, berimplikasi pada banyak hukum nanti dalam, Nah, apa saja? di antaranya ada waris, ada Waris, kewalian, perwalian, ada kemahroman, mahram, dan 3 itu ya? ya itu yang Oke. pokok, Prof. Itu yang pokok. Ya. Nah, 3 ini apakah akan teratasi? Ini kan sebenarnya tidak hanya pada surrogate mother kan, Siap, Prof. termasuk pada anak yang lahir di luar pernikahan atau apa tuh yang nikah siri, sorry. Itu juga, atau kata lain mungkin gini, 3 problem ini juga lahir dari problem apa? Berkaitan dengan yang nasabnya ini anak bapaknya atau bukan, itu kan terjadi juga pada nikah siri ya. Nikah, maksudnya, Prof? Nikah tidak tercatat. Nikah tidak tercatat, punya anak. Itu kan dipertanyakan ya, bapaknya itu apakah sah secara diakui oleh negara atau tidak, kan juga ada Ya, perdebatan. kalau di hukum positif ya, tapi kan kalau Oke. dalam Islam sudah jelas tidak ada masalah, Prof. Tidak ada masalah ya, Ya. kalau dalam hukum Islam tidak, tapi di negara iya. Kalau anak di luar nikah, Anak di luar nikah, al-waladu lil firash, yang dimaksudkan itu adalah bagi pasangan yang terjadi setelah akad, Prof. Jadi kalau anak itu lahir sebelum akad, maka anak itu tidak bisa dinisbahkan kepada bapaknya. Sehingga Oke. dia tidak berhak mewarisi, tidak berhak mewali, Oke. dan tidak ada mahrumiyah. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, anak tersebut boleh dinikahi juga sama bapak DNA-nya. Ya. Nah, itu terjadi ikhtilaf juga nggak di kalangan para ulama? Terjadi beberapa Terjadi ya. Ya, Prof. Artinya ada kasus-kasus serupa yang juga mengandung perbedaan pendapat atau kontroversi. Nah, pertanyaan saya, apakah dengan tadi jawabannya adalah siapakah ibu dari anak surrogate mother itu akhirnya? Tidak, penelitian ini menyimpulkan tidak untuk mendikotomi Oke. 3 ibu itu. Oke. Ketika kita tegaskan bahwa ini anak hasil surrogate mother, maka 3 itu kalau ada ibu susunya adalah ibunya, atau kalau 2 dalam hal ini dua-duanya ibunya. Dua-duanya ibunya, lalu bernasab pada siapa? Bernasab kepada ibu genetiknya. Genetik. Siap, Prof. Oke. Apakah ketika sudah ditegaskan bahwa sudah habis ya, Prof? Oh. Oke. Lain ya. Siap, Prof. Temuan Anda itu Iya. dengan menegaskan kira-kira ya, bahwa ibu dari anak yang lahir dari surrogate mother itu adalah perempuan yang punya sel telur gitu ya, Iya. kira-kira ya. Iya. Dari pasangan yang sah. Dari pasangan yang sah. Kalau pasangan tidak sah itu nanti ikut pada yang tadi anak lahir di luar pernikahan kan? Iya, itu tidak dibahas di sini. Ya, tidak dibahas, Tetap tetapi haram. bahwa ke sana nanti arahnya kan. Persoalannya kan bukan soal haram atau tidak, tapi kalau sudah terjadi bagaimana menghukuminya kan begitu. Iya. Pertanyaan saya sebenarnya bukan itu. Apakah temuan Anda tadi itu sudah bisa mengatasi semua kekhawatiran karena tidak adanya kejelasan nasab tadi? Ketika ini ditetapkan ke ibu genetiknya itu, maka itu akan lebih jelas untuk mengatur kalau misalnya nanti ada semacam kontrak, semacam ujroh ketika praktik ini terjadi, itu jelas bisa untuk dipetakan, Prof. Kalau dinisbahkan atau dinasabkan kepada ibu genetiknya itu. Kenapa? Karena nanti kan implikasi dari waris itu sudah dijelaskan kepada siapa.
implikasi mahromiyah, implikasi perwalian itu di sini kami sebutkan dia juga boleh menjadi wali dari ibu genetiknya itu, dan itu udah jelas. Sementara kalau misalnya dia dinasabkan kepada ibu gestasional, dan itulah yang paling mengkhawatirkan karena perdebatan di negara-negara Islam seperti kita sebut Iran misalnya, memang ini belum selesai. Mereka masih tetap berdebat apakah ibu nasabnya adalah ibu genetik atau ibu gestasional. Oke. Nah, yang mengatakan ibu gestasional itu di situ yang paling rumit untuk dipisahkan. Kenapa? Karena nanti ada hubungan dengan saudara-saudaranya yang lain dari bapak yang lain. Kemudian bagaimana hubungannya dia akad bapak ini dengan ibu yang mengandung anak sel telur dan ovum yang tadi. Itu akan banyak permasalahan. Tapi kalau dia ditetapkan ibunya secara nasab maternal itu adalah ibu genetiknya, itu lebih aman dari untuk memelihara maqasidus syariah yang 5 itu. Hanya ibu genetik gitu ya. Jadi bukan Hanya ibu genetik. genetik. Hanya ibu Ya. genetik. Nah, sekarang kalau menyusui yang hanya beberapa hitungannya itu kan tidak cukup banyak ya untuk Ya. menjadi saudara rodoah itu. Ya, 10 kali. 10 kali Siap. misalnya. Kandungan itu kan 9 bulan gitu. Ya. Berarti apakah menurut kesehatan dampak dari dia berada di kandungan itu lebih besar dari sekedar 10 kali menyusui gitu? Ya, lebih besar. Lebih besar kan? Pasti. Nah, lalu apakah hubungan dia dengan ibu rahim, surrogate mother Ya, tadi, Ibu Rahim. itu menjadi disetarakan dengan hukum rodoah itu? Nah, disitulah kami tegaskan ini hanya sebagai analogi terbatas. Ya. Ketika kita memutuskan bahwa dia punya 3 lapisan keibuan, maka ibu gestasional atau ibu rahim tadi itu memiliki yang lebih dari sekedar rodoah itu. Makanya ini panjang lebar saya paparkan dalam Lebih itu dalam hal apa? Lebih itu dari sisi dia harus punya tanggung jawab moral dan etik untuk kemudian keberlangsungan kehidupan mereka tetap ada hubungan, bro. Nggak boleh diputuskan. Misalnya salah satu misalnya nanti kita kalau mau dijadikan kebijakan harus ditegaskan bahwa ibu gestasional ini, ibu rahim ini, dia tidak boleh hanya selesai dengan ketika anak lahir lalu diambil. Nggak boleh Jadi begitu. kalau rodoah itu kan bukan, implikasinya tidak hanya antara bayi itu dengan ibu susuan kan? Iya. Tapi juga dia dengan saudara susu. Saudara-saudara, betul. Nah, apakah yang surrogate mother itu juga sama atau bahkan mungkin karena 9 bulan, Iya. maka tidak hanya soal tadi itu ya, saudara rodoah itu kan tidak boleh menikah ya. Tidak boleh menikah. Nah, misalnya itu juga terjadi pada ini. Kalau Anda mengatakan bahwa 9 bulan itu lebih besar implikasinya terhadap anak daripada 10 kali menyusui, lalu ada implikasi lebih besar apa dari sekedar relasi persetubuhan itu, iya. Iya, dalam ketika kita tadi mengatakan di rodoah saja punya implikasi, apalagi di gestasional ini yang tentu saja implikasinya ya dikiaskan ke situ, Prof. Lalu Anda memberi rekomendasi apa terhadap situasi ini? Rekomendasinya adalah lapisan 3 ibu itu ditetapkan dalam arti bahwa ada kasus nanti yang anak akan memiliki 3 lapisan keibuan. Nah, ketika 3 lapisan keibuan itu sudah ada, ini kan karena belum ada. Dalam arti malah saya menemukan, Prof, ini dan salah satu udah saya sampaikan ke penguji, baik itu di proposal kemudian di tertutup. Kenapa ini berangkat? Saya menemukan ada kasus dokter, ada seorang dokter, teman yang seorang dokter itu terhalang untuk memiliki keturunan, kemudian melakukan praktik ini. Tetapi karena hukumnya di negara ini masih ya masih tidak boleh, maka dia melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah, Prof, yang paling mengkhawatirkan adalah ketika kemudian ibu itu dilupakan, ibu gestasional itu dilupakan. Jadi selesai hanya kontrak, selesai sudah. Nah, ini kan tidak kita inginkan tentu saja, Prof. Terima kasih. Ini nanti saya ini aja ya, saran ya. Coba pelajari juga implikasi dari donor ASI. Karena donor ASI juga ada isu berkaitan dengan rodoah yang karena tidak ada pencatatan dan lain sebagainya, kemudian tidak diketahuilah itu siapa saudara sesusuannya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua
sidang. Selanjutnya penguji ketiga yang terhormat Profesor Dr. Haji Ahmad Tibraya MA, disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ketua Sidang Ujian Promosi, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Darwis Hud MSI. Yang saya hormati para penguji dan partner saya promotor dan sekretaris ujian, Saudara Purna Wijaya. Selamat ya. Terima kasih, Prof. Dikejar-kejar terus kan ini disertasi? Siap, Prof. Iya. Udah lama, Prof, dari sejak short course sebenarnya. ACC-nya di semester 2, saya sama Pak Prodi. Judul ini ACC di semester 2, Prof. Dan saya cicil, cuma memang karena waktu, apa namanya, kalau pengerjaannya sudah sampaikan sama ke promotor, ini dari sejak short course itu sudah susun, Prof. Itu bisa kita katakan itu alasan saja itu kan. Siap, Prof. Baik. Menarik ini mengkaji ini. Ada 3 ibu ya. 3 ibu, Prof. Yang di Ibu genetik, ibu yang- gestasional, ya. dan ibu laktasional. Ibu yang Rodoah, rodoah. ibu susu. Ya. Baik. Itu hukum pernikahan dengan ibu yang kedua tadi itu bagaimana? Dengan ibu yang kedua karena tidak menikah, Prof, tetapi semacam sewa ujroh, Prof. Jadi ada sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah dengan kondisi yang direkomendasikan, bersepakat untuk melakukan bayi tabung in vitro fertilization. Kemudian itu setelah jadi embrio udah resmi nih, udah hidup gitu. Jadi calon anak, barulah dititipkan ke rahim perempuan yang lain itu, Prof. Jadi dipindahin. Iya, dipindahkan dari tabung, kan bayi tabung ini, Prof. Bayi tabung. Ya, Kemudian diminta ke ibu yang kedua tadi. di ibu ke calon perempuannya. Sekarang dia lahir. Setelah lahir, Setelah lahir. Kemudian ibu ini tadi melahirkan anak. ya, Bukan anak yang dari sini tadi melahirkan anak. Hukum anak ini boleh kan nikah dengan... nah analoginya tadi dengan rodoah itu yang mau dipertegas tadi sama Bu Dr. Nurofiah. Kalau yang 10 kali susuan itu bisa mengakibatkan mahrumiyah dan keterhalangan untuk menikah dengan anak dari rodoah itu, lalu bagaimana dengan yang ini? Nah, maka Permopendus tegaskan bahwa kalau yang 9 bulan yang 10 kali saja menyebabkan begitu, tentu saja ini lebih kias aulawinya ini lebih berhak untuk membuat hubungan kemahruman itu terbentuk, Prof. Ya, haram dinikah juga kan? Ya, Prof. Karena dan selain itu juga secara ilmu kesehatan, saya tegaskan di bab 2, genetik itu memang tidak tercampur ketika terjadi in vitro fertilization itu, alias genetika intinya itu adalah berasal dari ibu genetik dan bapak genetiknya, tetapi ada namanya konsep epigenetik. Jadi bagian-bagiannya itu nanti akan tercatat itu di DNA anak tersebut. Nah, DNA-nya ini tentu saja epigenetik ini sama dong dengan anak-anak yang dilahirkan dari ibu gestasional itu, Prof. Tidak berupa DNA inti, Prof. Tapi yang misalnya begini, saya punya istri mandul, atau katakan saja tidak bisa mengandung anak ini. Iya, Prof. Saya kasih Ibu Nur yang mengandung itu sampai selesai. Ya. Mungkinkah nanti itu anak yang dilahir dari istri saya tadi itu kawin dengan anaknya Ibu Nur dengan suaminya yang sana, boleh nggak? Sama dengan tadi? Tidak, iya sama, Bro. Tidak boleh, Bro. Iya, itu kiasnya ke situ, Bro. Analogi Ada terbatasnya. cantumkan dalam disertasi? Ada, Bro. Harus ada ketegasan tadi. Anda katanya kalau saya memastikan ini halal, ini tidak, itu terlalu lebar. Enggak, harus Anda putuskan. Kehalalan tentang praktik surrogate mother ini, Bro. Kalau dibuka misalnya surrogate mother ini boleh seperti maaf kacang goreng misalnya, ya takutnya ada artis misalnya karena tidak mau mengalami itu saja, uangnya banyak, lalu dia akan semua mau, Bro. Sementara ini kan ada kasus-kasus tertentu yang kemudian harus kita yang Promopendus katakan sebagai ijtihad istisna itu, Bro. Karena kalau dibuka tadi semuanya boleh, ya itu yang dikhawatirkan. Nanti saya punya uang. Boleh apa itu? Boleh apa nih maksud? Yang boleh hukum surrogate mother menyewa rahim itu, Prof. Ah,
Jadi kalau dibuka seluas-luasnya juga ya tidak lebih aslah gitu, tidak bahkan akan berbahaya gitu, Bro. Dengan syarat yang sangat ketat, Bro. Ya. Itu harus Itu maksudnya ambang batas kebolehan bersyarat yang Ah, dimaksudkan. saya pikir tadi itu tidak berani memutuskan ini halal ini haram. Ada Ini kriterianya, Bro. Siap. Ini yang 10 kali nete aja haram, apalagi yang 9 bulan. sekian lama di situ kan. Itu logikanya. Baik, mengenai keadilan gender kemana dalam kaitan dengan tadi itu? Keadilan gender ini dijadikan diantaranya dijadikan sebagai salah satu teori dalam disertasi ini adalah ini untuk mengatasi satu asimetris dalam hubungan suami istri. Jadi kita sering menemukan kasus ketika ketika istri tidak bisa menghasilkan anak, itu biasanya perempuannya kemudian mengatakan sudah Mas atau sudah Pak, nikah aja dengan yang lain. Karena ya saya normal ini. Istri yang mengatakan begitu. Kadang-kadang begitu, Prof. Nikah Satu. aja dengan yang lain. Ya, biasanya. Atau bahkan mertuanya kadang-kadang. Ibunya mengatakan, kamu udah bisa punya anak nih sama istrimu, kamu nikah aja sama Itu ini. surga itu. Ya, Prof. Ahli surga. Iya, Bendera Siti Fatimah kata, Prof. Wanita luar biasa itu. Iya, Tapi kadang-kadang begitu. Tapi kata Pak Darwis, wanita itu belum bilang, silakan kalau mau kawin lagi, saya biar begini katanya. Apa benar kata Pak Darwis? Di mulut aja. Baik, disertasinya bagus ini kan dengan penerapan ini. Sudah pernah Anda temukan yang seperti itu? yang kasus ini, Prof, Ya. ada, Prof. Makanya Sudah itu berapa kasus? ya yang curhat dan kebetulan teman jadi itu satu, Prof. Oh, Tapi kalau di buku banyak yang di internasional sangat banyak. Bahkan sudah film berseri-seri, Prof, membahas tentang itu. yang saya tanya itu, siapa tahu dia punya pengalaman gitu, makanya Alhamdulillah sudah dikasih 5, Prof. 5. Alhamdulillah. Oh, luar biasa. 5 dari satu ibu. Dari satu ibu. Enggak, Prof. 5 dari satu ibu. Dari istri pertama dan satu-satunya, alhamdulillah. Kalau nambah satu lagi pasti bisa nambah ya. Baik, kita langsung. Coba langsung prom katanya gitu. Baik, selanjutnya penguji keempat yang terhormat Asosiat Profesor Dr. Haji Muhammad Haryadi MAD, silakan. Terima kasih pimpinan sidang Profesor Dr. Haji Muhammad Darwisude, para penguji yang kami hormati, para pembimbing, sekretaris sidang, dan selamat promovendus Pak Hurnawijaya. Terima kasih, Prof. Saya hanya punya satu pertanyaan, Pak. Ini biasanya berat. Ternyata Ya, suruh kembali. ya, karena kita udah diskusi ya banyak ya. Yang lagi nguji ya. Ya. Ternyata kajian ini walaupun hanya ditinjau dari dua sisi, tafsir ahkam dan keadilan gender, ternyata implikasinya kemana-mana ya. Termasuk tadi implikasi kemanusiaan. Bahwa kalau misalnya ibunya ini setelah dia mengandung dilepas begitu saja, udahlah. Ya. Nah, ternyata di situ ada sisi kemanusiaan. Bisa dijelaskan lebih banyak lagi aspek-aspek yang lain yang seperti itu. Baik, Prof. Jadi implikasinya benar sangat banyak dan itulah yang membuat sampai saat ini dikhawatirkan tadi. Nah, terkait dengan kekhawatiran implikasi kemanusiaan tadi, kami tegaskan di keibuan multilapis ini bagaimana kemudian ketiga-tiganya itu dianggap ibu, Prof. Jadi dianggap ibu, artinya dia jangan sampai tadi ketika sudah selesai lalu beres. Ada gitu. kewajiban untuk perlindungan, betul, Prof. Ya. Karena hak reproduktif yang penulis maksudkan dalam disertasi ini itu, Prof. Sehingga dia akan berkelanjutan nanti setelah selesai kontrak tanda kutip tadi itu tetap ada sekuensinya. Misalnya kalau ibu tadi butuh, misalnya ibu gestasi tadi butuh
pengayoman, ya dia harus tetap memberikan pengayoman itu. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran sangat tegas sekali, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini dan seterusnya. Jadi itu tidak boleh hilang, tidak boleh hanya dikatakan sebagai ya tadi ibu tempat nitip saja. Tidak boleh, tetapi dia harus menjadi ibu yang akan seterusnya. Bahkan kalau tadi Rodoah hanya menghadirkan kemahromiahan, tetap di ibu gestasi ini dia harus bahkan ada nafkah nanti ketika misalnya ibu itu butuh pengayoman tadi, Prof. Baik, kalau gitu benar ya hadisnya ya. Hadisnya itu kan mengatakan waladin awwaladin yad'ulah, Soleh ini ada ulah. ya kan? Nah, Kan nggak disebut sebagai anak kandung, iya, tapi siapa saja bisa anak biologis, iya. bisa anak yang lain-lain. Terima kasih, Prof. Jazakumullah khair. Yang Anda katakan dia harus tetap mengayomi nanti pasca lahir, itu tidak ada yang mau itu. Jarang ada yang mau. Bukan ya, ini ngapain gitu kan? Jadi kalau di barat itu ada kontrak di depan notaris, itu setelah selesai maka dia tidak ada hubungan apapun dengan si anak yang lahir itu. Itu tegas itu. Berarti tadi keadilan gendernya terkurangi itu. Ya itulah maksudnya saya cerita barat. Tapi kalau Anda mengharuskan pula Iya, iya, ibu iya. titipan tadi tetap dia datang menyusukan anaknya, lalu gendong-gendong, cium-cium, itu pasti jelas itu yang ibu benerannya itu. Enggak, itu pasti begitu. Jadi harus dipikirkan juga itu. Pasti orang nggak mau itu. Nah, berarti itu bagian dari apa yang harus dilarang, Prof. Artinya ketika kontrak itu diadakan karena ini adalah untuk menghadirkan maslahat tanpa menimbulkan mafsadat baru, ya harus ada sebelum terjadi kesepakatan itu. Iya, itu kesepakatan apa yang disepakati begitu di situ. Tapi kalau Anda mengharuskan orang itu menimang-nimang lagi anaknya orang lain tiap hari, jadi mestinya rodoa itu kan seperti itu. Dia setelah rodoa selesai juga kan. Nggak ada keharusan untuk kemudian datang lagi. Nah, itu Nengok. kan nggak ada itu. Ya, ini mesti dan dia nih. Kalau itu modelnya begitu, itu dipastikan nggak ada yang mau. Karena itu biasanya saja orang ngambil anak angkat saja, itu yang banyak itu dia mengambil yang tidak jelas orang tuanya dan dia tidak berhubungan lagi dengan orang tua yang sebenarnya. Ya, itu nanti Siap, Prof. dilihat itu. Siap, Prof. Terima kasih. Selanjutnya, ujian telah selesai. Izinkan kami mengadakan sidang tertutup untuk melakukan penilaian. Itu sidang diskor beberapa saat. Tim penguji menuju ruang khusus. Tim penguji promosi doktor Jakarta memasuki ruang sidang kembali. Saudara Provindus dipersilakan menempati tempat yang telah disediakan. Sidang akan dilanjutkan kepada sidang dipersilakan. Skor sidang dicabut. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tiba saatnya saya membacakan hasil ujian Promovendus nama Hurnawijaya, NIM 237 603 1013. Setelah mencermati nilai-nilai saudara dan mendengarkan kesimpulan para penguji, maka tim memutuskan bahwa Promovendus dinyatakan lulus dengan nilai ujian 97. IPK 3,81, dengan demikian dinyatakan lulus dengan cum laude. Dan saudara menjadi doktor Universitas PTKI Jakarta yang ke-454. Kepada saudara akan diberikan ijazah serta semua hak dan kehormatan yang melekat pada gelar doktor sesuai dengan peraturan dan adat kebiasaan dalam dunia akademik. Saudara tetap berkewajiban memperhatikan semua masukan, perbaikan, dan pertimbangan dari tim penguji untuk menjadi bahan penyempurnaan disertasi saudara paling lambat 3 bulan setelah ujian promosi hari ini.
menerbitkannya dalam bentuk buku dan jurnal yang terakreditasi minimal Sinta 2. Saudara Dr. Hurnawijaya SHI SPD MSY, kami mengucapkan selamat atas gelar yang saudara peroleh. Untuk pengukuhan disilakan petugas. Sebagai tanda pengukuhan, Direktur Pasca Sarjana didampingi Ketua Program Studi berkenan dengan toga kehormatan. Direktur Pasca Sarjana dan Ketua Program Studi berkenan kembali tempat. Penutupan sidang. Kepada sidang dipersilakan. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak, khususnya kepada tim penguji. Sidang akademik terbuka dalam rangka promosi doktor ditutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dengan tim penguji kepada Dr. Hurnawijaya SHI SPD MSY beserta keluarga agama ini dipersilakan bergabung dengan tim penguji. Di sebelah sini sebagai sebelah sini, sebelah tidak boleh bergerak dari anak panah. Ucapan selamat oleh penguji kedua kemudian dipersilakan.